Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini akan mempresentasikan sedikit tentang apa yang sudah saya ikuti terkait event yang beberapa waktu lalu dilaksanakan di Kabupaten Jember. Ya, perkenalkan nama saya Ide Murtada Isnan, NIM 230902333 dari mahasiswa Strata 2 Pariwisata Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo Yogyakarta, batch 9. Jadi di sini saya akan mempresentasikan pengamatan saya terkait salah satu event yang telah dilakukan dan saya memilih event berupa kegiatan yang di dalamnya ada beberapa kegiatan. Yang pertama adalah Selling Mission Tabletop coding apa namanya kegiatan eh, pemasaran dan promosi pariwisata daerah. Yang kedua ada farm trip dan yang ketiga adalah sharing session. Nah, untuk yang pertama saya akan menyampaikan beberapa hal terkait yang pertama adalah terkait nama kegiatan. Oke, nama kegiatannya adalah Selling Mission Tabletop dan Farm Trip. Nah, ini adalah bisnis matching se-Jawa Bali yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Jember melalui Dinas Pariwisata Kebudayaan Kabupaten Jember bersama ASITA, yaitu Asosiasi Travel Agent Indonesia, dalam memberikan peluang baru pada kegiatan kepariwisataan di Kabupaten Jember. Acara ini dilaksanakan di Kabupaten Jember mulai dari tanggal 22 sampai 24 November 2023 kemarin. Selanjutnya adalah latar belakang dari kegiatan tersebut, yaitu yang pertama, kegiatan ini dilakukan untuk mengenalkan pariwisata Jember kepada beberapa stakeholder kepariwisataan yang ada di Jawa Bali khususnya, agar nantinya akan terjalin kerjasama antar stakeholder kepariwisataan yang ada di Jember sendiri dengan beberapa daerah di Jawa Bali yang nantinya juga berkoordinasi untuk memberikan peluang yang sama kepada semua pihak yang berkontribusi atau sebagai stakeholder kepariwisataan, entah itu dari perhotelan, restoran, akomodasi lainnya, destinasi pariwisata, transportasi, pemerintah daerah, dan lain sebagainya. Nah, hal tersebut juga membentuk dan memberikan jaminan kerjasama antar stakeholder antara Jawa dan Bali untuk mempererat ikatan kerjasama agar nantinya juga dapat memberikan sumbangsih yang sama untuk pengembangan pariwisata di Jawa dan Bali. Selanjutnya tujuannya adalah memberikan peluang agar kawasan-kawasan di Jawa dan Bali bisa terintegrasi dalam satu jalur atau satu kesatuan. Jadi memberikan peluang yang sama terhadap destinasi di Jawa Barat, Jawa Tengah, daerah istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali. Ini menjadi satu kesatuan. Jika diharapkan nantinya calon wisatawan akan melakukan kunjungan tidak hanya ke Bali saja, tapi juga ikut serta ke daerah-daerah sekitarnya, termasuk Pulau Jawa, gitu. Nah, untuk selanjutnya adalah menampilkan potensi wisata daerah. Nah, Kabupaten Jember sendiri mengadakan Selling Mission Tabletop dan Farm Trip ini adalah salah satunya memperkenalkan bahwasanya banyak sekali potensi yang ada di Kabupaten Jember, potensi wisata yang ada di Kabupaten Jember yang bisa digali dan banyak belum diketahui oleh masyarakat luas. Oleh karenanya, dengan mengundang beberapa stakeholder kepariwisataan di luar Jember, yaitu yang ada di Jawa dan Bali, juga memberikan peluang bahwasanya Jember juga memiliki potensi yang sama, potensi yang bagus dan menjanjikan agar nantinya
semua stakeholder juga bisa memberikan salah satu dan memberikan jalur kerjasamanya bisa mengakomodir yang ada di Kabupaten Jember. Itu yang menjadi latar belakang pemerintah Kabupaten Jember melalui Dinas Pariwisata Kabupaten Jember untuk mengadakan selling mission, tabletop, dan farm trip. Seperti itu. Untuk selanjutnya, siapa saja yang menghadiri kegiatan selling mission, tabletop, dan farm trip pada kesempatan tersebut adalah yang pertama, adanya Asosiasi Kepariwisataan. Asosiasi Kepariwisataan ini terdiri dari Himpunan Pariwisata Indonesia (HPI), Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Travel Agent Indonesia, asosiasinya yaitu ASITA, ada Insan Pariwisata Jember, IPJ, dan Destinasi Wisata Jember (DWJ). Itu merupakan asosiasi pariwisataan yang tergolong pada Asosiasi Kepariwisataan Nasional dan daerah. Jadi dan banyak sekali asosiasi kepariwisataan non profesi lainnya yang ada dan ikut serta dalam memberikan warna pada kegiatan tersebut. Ada beberapa travel agent yang mengikuti, adalah sekitar 60 travel agent se-Jawa Bali yang mengikuti dan mempromosikan, menjual, bagaimana memperkenalkan apa yang mereka tawarkan melalui jasanya, seperti itu. Ada hotel dan resto untuk lebih dari 23-50% hotel yang ada di Jember ikut, yaitu hotel yang berbintang di Jember mengikuti kegiatan tersebut, juga ingin menarik kunjungan, menarik calon wisatawan untuk datang ke Jember agar nantinya juga bisa memanfaatkan penginapan atau hotel restoran yang ada di Kabupaten Jember. Mereka memberikan informasi terkait keberadaannya, yaitu seperti Boston Hotel, The Farm Fortuna, Java Lotus, Luminor, Royal Hotel, Albanese Homestay, dan banyak yang lainnya. Ada juga stakeholder pariwisata yang tergabung adalah transportasi, penyedia transportasi mulai dari PO Ins 88, Trans, PO Mega Transport, Jeep Adventure, karena di Jember juga terkenalnya dengan kegiatan off-road-nya. Terus ada beberapa daerah atau kawasan wisata yang tidak mudah dijangkau dengan menggunakan mobil biasa, biasanya menggunakan Jeep atau off-road. Ada UMJ Tram dan One Rental Car. Nah, dan banyak sekali lagi stakeholder kepesertaan di bidang transportasi yang mengikuti acara tersebut. Untuk selanjutnya, karena ada beberapa sesi kegiatan yang ada di acara tersebut, untuk pengisian acara yang ada, yang pertama, untuk di acara hari pertama adalah sharing session dan gala dinner, dan pengisi acara pada kegiatan tersebut adalah yang pertama, ada Bapak Bambang Rudianto SOS, Disparbud Kabupaten Jember. Nah, beliau menceritakan bagaimana potensi Jember, bagaimana Jember ke depannya, pariwisata Jember ke depannya, perkembangan yang menjanjikan terkait kepariwisataan di Jember. Yang kedua adalah Dr. Sarbini Empil, yang biasa kita sering kenal sebagai Mbah Ben, gitu. Ini adalah salah satu dosen Sekolah Tinggi Pariwisata Ambar Yogyakarta yang kemarin berkesempatan juga hadir pada kegiatan selling mission di Kabupaten Jember. Untuk tabletop-nya sendiri diisi oleh stakeholder kepariwisataan se-Jawa Bali, entah itu dari travel agent, perhotelan, transportasi, asosiasi profesi yang menawarkan jasanya, seperti itu. Untuk rundown acaranya sendiri, di hari pertama di tanggal 22 November 2023, acaranya dimulai dari pukul 19.00, yaitu adalah kegiatan pembukaan dan sambutan-sambutan, dilanjut dengan gala dinner. Semua peserta selling mission itu dari se-Jawa Bali melakukan gala dinner di Hotel Royal, dan selanjutnya dilanjutkan dengan sharing session yang dipandu langsung oleh Mbah Ben atau Dr. Sarbini. Dan setelah itu kembali ke hotel masing-masing. Acara di hari kedua 23 November 2023, dari pagi setelah sarapan langsung melakukan selling mission tabletop. Mereka menjual, menawarkan, memberikan informasi terkait apa yang ditawarkan, entah itu produk atau jasa,
Yaitu semuanya dilakukan setengah hari sampai jam makan siang. Setelah itu prepare pada kegiatan farm trip yang selanjutnya dilanjutkan ke farm trip. Semua peserta Sailing Mission itu melakukan farm trip di Kabupaten Jember yang dipandu oleh teman-teman dari Asita dan Himpunan Prawisata Indonesia DPC Kabupaten Jember. Yang pertama adalah langsung mengunjungi salah satu objek daya tarik wisata yang ada di Kabupaten Jember, yaitu Taman Botani Sukorambi, sekaligus makan siang dan demo cigar. Nah, kenapa demo cigar? Karena di Kabupaten Jember sendiri terkenal dengan tembakaunya, terkenal dengan cerutunya, dan salah satu penghasil cerutu yaitu bin cigar dan beberapa penghasil cerutu lainnya menaruh dan meletakkan koleksinya di Taman Botani. Yang kita tahu Taman Botani merupakan taman biologi. Sebenarnya dalam konteks kawasan wisata edukasi, gitu. Kan tetapi juga pemilik dari Taman Botani ini juga sebagai ketua JKCI. Apa itu JKCI? Itulah Jember Kota Cerutu Indonesia. Nah, karena Jember branding Jember adalah kota tembakau, kota cerutu. Nah, itulah yang ditampilkan untuk disuguhkan kepada para peserta Sailing Mission. Selanjutnya langsung melakukan perjalanan menuju Pantai Payangan. Nah, Pantai Payangan ini adalah salah satu ikon kawasan objek daya tarik wisata yang ada di Kabupaten Jember. Dan Teluk Love. Nah, Teluk Love, kenapa ada Teluk Love? Karena bentuk dari teluk yang jika dilihat dari ketinggian, dilihat dari Bukit Payangan, dilihat dari Bukit Domba, akan terlihat berbentuk love. Oleh karena itu juga menjadi salah satu jargon pada pariwisata Jember, yaitu lovely destination. Jadi seperti itu. Berkaitan dengan juga keberadaan Teluk Love. Selanjutnya lanjut menikmati sunset di Bukit Teluk Love dan sampai pada sunset dinner di Pantai Watu Ulo. Pantai Watu Ulo menjadi salah satu pantai yang terkenal di Kabupaten Jember. Setelah itu kembali ke hotel dan dilanjutkan di hari ketiga. Para peserta melakukan check out di hotel pada pagi hari dan dilanjutkan menuju ke desa wisata Tanoker. Nah, desa wisata Tanoker ini merupakan salah satu desa wisata ramah anak karena desa wisata ini menyuguhkan permainan tradisional anak yang dikemas dengan kreativitas oleh masyarakat desa dan sudah menjadi salah satu desa yang dikenal secara kancah nasional. Bahkan tidak jarang ada wisatawan mancanegara untuk datang berkunjung sekaligus bermain di desa wisata ini. Selanjutnya adalah pada konteks setelah melakukan kegiatan di Tanoker, setelah makan siang, mengikuti bermain egrang, lomba permainan rakyat, para peserta diajak kembali menuju pusat oleh-oleh di kota Jember dan selanjutnya pelepasan dan kembali ke daerah masing-masing. Oke, jalannya acara, jadi ada beberapa acara yang bisa kita lihat bersama. Ini adalah gambar saya bersama Mbak Ben karena kita berkesempatan bertemu pada acara tersebut. Selanjutnya dilakukan Kepala Dinas Pariwisata bertemu dengan para stakeholder kepariwisataan dari luar Jember. Habis itu kita bersama-sama berkomunikasi, menjalin kerjasama dan seterusnya. Selanjutnya di pojok ini adalah merupakan salah satu display dari cerutu dan bagaimana pembuatan cerutu. Nah, kita mendisplay pembuatan cerutu seperti itu. Adapun kekurangan dan kelebihan dalam kegiatan tersebut, kelebihannya acara ini cukup memberikan kesempatan bagi semua lapisan stakeholder pariwisataan dalam acara untuk memberikan peluang bisnis antar
daerah dan mengintegrasikan kawasan-kawasan yang sejalan untuk bisa menjadi satu kesatuan agar kesempatan itu dapat dirasakan oleh semuanya. Dan kelebihannya kegiatan ini dapat menaikkan atau meningkatkan daya jual, kan daya beli juga. Banyak sekali travel agent dari luar Jember berminat untuk ke Jember dan begitu sebaliknya, dan juga bisa memberikan kontribusi peningkatan jumlah kunjungan. Kekurangannya adalah yang kami ketahui adalah kurangnya koordinasi antara penyelenggara, yang terbukti dengan adanya miskomunikasi antar sesama panitia terkait rundown acara. Jadi sedikit ada uh, problem terkait rundown kegiatan karena antara panitia yang satu dengan panitia yang lain uh, tidak sepaham. Jadi seperti itu. Tapi hal tersebut dapat di take over kembali dengan dilanjutkan dengan uh, memunculkan solusi-solusi yang lain. Nah, dari detail kegiatannya, pre-eventnya, kegiatan dirancang oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember bersama Asita sebagai misi memperkenalkan destinasi Kabupaten Jember. Nah, untuk on eventnya adalah memberikan informasi terkait destinasi unggulan Kabupaten Jember, mengajak peserta sailing mission berkeliling, melihat potensi yang ada sebagai magnet kunjungan selanjutnya, dan juga melakukan kegiatan jual beli jasa yang selanjutnya juga ingin memberikan integrasi antara semua stakeholder kewisata untuk sama-sama memiliki kesempatan yang sama. Untuk positifnya adalah evaluasi keberhasilan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke Jember nantinya setelah dilakukan kegiatan ini, dan perputaran transaksi saat sailing mission sebagai acuan pengembangan kawasan wisata Jember ke depan. Jadi apa yang menjadi kekurangan dan kelebihan akan menjadi salah satu faktor pendukung dalam kita merancang pemerintah merancang perkembangan kawasan ke depannya untuk bisa mengikuti atau menyesuaikan dengan kebutuhan pasar. Jadi seperti itu. Adapun beberapa stakeholder yang bekerja sama, tidak bisa disebut, saya tuliskan satu persatu, untuk 60 travel agent dan stakeholder perwisata dari luar Jember yang mengikuti kegiatan tersebut. Ada gambarnya saja di slide selanjutnya, tapi yang saya tampilkan di awal adalah kerjasama yang dilakukan dalam kegiatan tersebut adalah pemerintah Kabupaten Jember melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, dari Kominfo, Insan Pariwisata Jember, dari Asita, PHRI, HPI yang membuat wisata, Tamasya Bus Kota. Tamasya Bus Kota, angkutan wisata Jember, yang merupakan salah satu produk unggulan di Kabupaten Jember yang memberikan inovasi angkutan yang telah ditinggalkan oleh masyarakat sebagai angkutan umum menjadi angkutan wisata. Dan perbankan yang mengikuti itulah Bank Jatim. Ya, seperti itu. Kegiatan selling mission and business matching yang dilakukan tanggal 22 November sampai 24 November dilakukan di Kabupaten Jember dengan tujuan memberikan stigma baru, memberikan dan memperkenalkan potensi-potensi yang ada di Kabupaten Jember. Adapun banyak sekali stakeholder yang ikut dalam kegiatan tersebut, mulai dari Lumino, Royal Hotel, Davam Fortuna, Hotel 88, dan seterusnya. Jadi banyak sekali stakeholder atau perusahaan, travel agent, perhotelan, dan yang lainnya yang berkaitan dengan kepesertaan ikut serta dalam business matching ini. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih.